Kita semua, Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang para hadirin, perkenalkan nama saya Risti yang akan memandu keberjalanan acara hari ini. Selamat datang di acara seminar SC MMUI dan Kumba dengan tema Masa Depan Bursa Karbon di Indonesia. Baru-baru ini Indonesia telah mengukir sejarah baru dengan peluncuran Bursa Karbon Indonesia. Hadirnya Bursa Karbon ini menjadi bukti komitmen Indonesia berjuang bersama dunia melawan krisis perubahan iklim. Kami selaku student dari program studi FEB bersama dengan Kumba dengan sangat antusias mengadakan acara ini untuk memberikan gambaran dan juga informasi tambahan kepada peserta semua di sini terkait Bursa Karbon di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengisi acara hari ini, yaitu Bapak Luvaldi Ernanda selaku Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Bapak Ignatius Deni Wicaksono CFA FRM selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia, Bapak Hardiansyah Sucipta selaku Plan Director Takeda Indonesia sekaligus moderator, dan tentunya seluruh partisipan seminar yang sudah hadir secara langsung di sini maupun yang menyaksikan melalui Zoom dan juga live streaming YouTube. Kemudian untuk para peserta selama keberjalanan acara dimohon untuk mengatur handphonenya ke mode silent dan juga kalau mau mengangkat telepon boleh keluar ruangan terlebih dahulu. Juga kami sangat mengharapkan antusias nih sebesar-besarnya dari teman-teman semua dengan cara bertanya ketika nanti sesi tanya jawab karena kita punya banyak banget hadiah menarik untuk beberapa penanya terbaik. Berikutnya mari kita simak bersama sambutan dari perwakilan FEB UI kepada Bapak Jonathan Nahum Marpaung BSc MSc PhD, kami persilahkan. Good afternoon. Welcome. I want to welcome all of you to this event, Masa Depan Bursa Karbon di Indonesia. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Luvaldi Ernanda telah datang ke acara ini dan juga Bapak Ignatius Deni Wicaksono telah datang di acara ini juga. And of course untuk Hardiansyah Sucipta yang menjadi moderator ya Pak ya. Sekarang di Takeda ya Pak. Gema lagi. Dan juga mahasiswa MMUI 2023. Benar? Ya, oke. So, again, saya juga mau acknowledge alumni UI yang datang hari ini. Thank you for coming. And last but not least, buat students dan student committee yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan event ini. So, thank you so much. So, climate change is something that is very important for us right now. Of course, different sectors have chimed in and done their part in fixing the issue. So hari ini kita akan membahas how do we solve the issue dari business point of view. Hopefully, we can find a solution. Mungkin juga hari ini akan ada perdebatan yang hangat karena tidak semua mungkin akan setuju dengan ini, maybe, perhaps. So keep in mind, please have an open mind, open heart, and let's have a wonderful seminar. So thank you again for attending. And please enjoy your stay here at MMUI. Thank you. Terima kasih banyak Bapak Jonathan. Selanjutnya mari kita simak bersama pengantar Human Design dari Kumba kepada Bapak Marius Gumono, kami persilahkan. Udah di slideshow. Oke ya, terima kasih. Jadi ini Pakem Kumba ya. Pakem Kumba itu diantaranya memang kita sepakati ada namanya cocoklogi atau human design dan kemudian ada neuroscience. Nah dalam hal ini kita mau nerawang. Sebenarnya kita mau pengen kenalan dengan narsum kita. Cuman saya dikasih waktu 5 menit jadi hanya Pak Deni saja. Yang Pak Luvaldi nanti next jadi narsum kita. Jadi ini Kumba ini sebenarnya udah ke 99.
Dan di antaranya ini ada penilaian pada waktu kita ngajuin AACSB dan AMBA. Jadi engagement alumni itu ditanya. Nah, saya mau minta waktu 5 menit saja untuk nerawang beliau. Mohon maaf Pak Denny ya, ada disclaimer. Ini jadi sebenarnya lucu-lucuan. Jadi Kumba itu sebenarnya muncul pada saat kita COVID gitu ceritanya. Oke ya, next. Nah, ini awalnya di sini, di MM sini. Kemudian kita ngadain gathering, kemudian lahirlah kita obrolan yang alhamdulillah hari ini bersama SCMMUI sudah ke-99. Di sini ada, maaf tadi balik lagi. Nah di sini ada Mas Martoyo ya, ketua alumni kita. Kemudian ini ada Pak Arif juga. Nah yang CEO Talks itu obrolan yang serius. Kumba itu sebenarnya formatnya lebih santai gitu. Tidak terlalu serius. Kalau yang CEO Talk yang dibuat oleh Iluni MM, makanya kita tidak berani mencantumkan logo Makara karena terlalu serius. Jadi biar kita itu lebih enak. Tapi kita sebenarnya under Iluni juga, Iluni MM juga, gitu ya. Next. Nah, Kumba itu punya sekarang punya Instagram, kemudian YouTube. Jadi Om Bisnis sekarang lagi YouTube live di Kumba kita juga. Jadi kita dua nih. Di samping Iluni MM ada juga. Nah, kita itu punya 5 pakem. Ini sudah kita pikirkan para insinyur Kumba. Jadi ada Kumba tembang. Kumba biasanya itu ada lagu-lagu. Kemudian Kumba cocok logi. Kemudian Kumba human design. Nah, kemudian Kumba karbon. Kumba bersama pakar karbon. Ada 2 hari ini, Pak Lufaldi dan Pak Dewi. Kemudian Kumbo Karno. Kumba bersama pakar neuroscience, Om Bis. Nah ini pakem kita itu seperti ini. Next. Nah, ini Kumba cocok logi Pak Denny, mohon maaf. Jadi Ignatius itu ada artinya. Jadi kita nggak mau kalah dengan Cak Lontos. IG-nya penuh warna dan tidak serius gitu. Jadi silahkan follow. Di situ banyak inspirasi. Cuman kayaknya lama-lama ya Pak Denny. Kita nunggu yang baru nih setelah COVID. Keren-keren. Itu di situ beliau ini sangat. Nah, kita lihat berikut. Nah, coba di play. Nah. Siapa yang bisa menebak ini dapat 1 kaos Kumba. Karena di IG beliau menantang. Ini lagu apa? Bisa nggak? Dicepetin aja. Dapat 1 kaos. Coba dengerin. Ada clue Pak Denny? Kayaknya nggak ada yang bisa nih. Oke, udah kita terusin. Waktunya cuma 5 menit karena Denny, his daughter pinter nyanyi. Jadi beliau ini putranya juga pinter nyanyi. Jadi nama membawa makna. Oke, kita play sebentar aja. Jadi beliau ini 1 punya putri gitu. Karena format Kumba itu memang supaya kita akrab gitu. Kita bukan obrolan yang karena kita ini business school. Jadi kita ini seperti kayak khas business school, kayak Wharton. Sebenarnya kita terlepas dari pakem-pakem. Walaupun kita pakem bisnis tetap ada. Silakan di next. Nah ini yang keren. Gua paling suka dari IG beliau. Wicaksono, piawai ngulik kanon rock start of concerto. Coba dengerin. Jadi suka pada musik karena solar plexus beliau itu nyala. Kan kita lihat di desain. Apa beliau kok bisa kayak begini gitu. Kelihatannya orangnya kalem nggak? Tapi beliau ini ternyata punya sifat heavy metal. Karena ESP-nya beliau itu flat. Nanti kita lihat body graph-nya. Open SKE-nya lebih gede. Ini juga Z-Fold 5 Snapdragon merupakan Gen 2. Cuma mau kayak gimana pun Fold nggak bakal menang lawan S20. FI pasti lebih bagus dari Fold. Foldnya bagus cuma nggak pas. Kita lihat hasilnya. Ini di akhir aja Mas, yang bagian sini nih paling seneng ya. Diklik sini aja bagian sini.
Mana nih? Sebelah sini Mas. Diklik sininya. Play-nya. Oke, waktunya habis nih. Kita cepetin aja deh. Close. Oke, nanti saya disuruh minggir Risti nanti ya. Jadi Kumba Human Design. Beliau ini dari 9. Nutup hawakan Howo Songo. Jadi kalau di Jawa kan ada 9. Di luar negeri juga. Jadi beliau ini atsnanya nyala, turutnya nyala, sama solar plexus. Nah, beliau ini sebenarnya pinter mengelaborate teori-teori yang abstrak dari head. Beliau ini jago. Kemudian beliau ini juga jago bicara karena turutnya nyala. Kemudian tadi ISP, makanya suka lagu rock di sini. Oke, cepat. Nah, di sini manusia itu dibagi sebetulnya menjadi 64 gate dan 36 channel. Nah, kita bahas berikutnya. Nah, ini. Beliau ini ada satu channel yang namanya structuring. Ini channel yang dimiliki oleh Elon Musk. Jadi beliau ini gate 43 yang ada di Atsta ini nyambung dengan gate throat yang ada di 23. Sehingga ini menimbulkan breakthrough. Jadi beliau ini bisa membuat satu terobosan-terobosan karena beliau merupakan game changer. Oke, berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, channel yang kedua openness, sosial. Jadi beliau ini makin tinggi posisinya, otomatis sosial channelnya juga berpengaruh, jadi bagus. Ini bagi dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian berikutnya, next. Nah, ini beliau ini manifestor. Manusia itu dibagi 5. Nah, beliau ini manifestor. Nah, apa itu manifestor? Tolong dicepetin. Nah, ini di antaranya ini sakralnya ini nggak nyala. Kalau yang sakralnya nyala itu generator. Nah, bagaimana manifestor itu bekerja? Nah, ini beliau ini seorang maverick. Kemudian beliau ini bisa initiate action. Nah, tapi setiap rencana beliau ini harus diinform others. Nah, beliau ini adalah close and rattling. Jadi karena beliau ini pemikir. Jadi seorang manifestor itu seorang pemikir. Nah, di sini beliau adalah change maker. Jadi setiap ide-ide beliau itu bisa membuat suatu perubahan. Next. Nah, informasinya tentang human design yang cukup singkat, padat, dan jelas. Semoga informasinya tersampaikan dengan baik ya. Baik, selanjutnya mari kita simak pengantar neuro dari happy. Karena kalau nggak happy, materi nggak ada yang masuk. Jadi harus senang, harus apa ya? Tidak penuh tekanan. Oke, saya hanya ngasih sedikit aja. Memang Kumba itu kumpul bahagia alumni MMUI singkatan. Bentar lagi mau diakuisisi jadi kumpul bahagia alumni FEB UI karena kita MMUI sekarang di bawah FEB UI. Mungkin nanti kalau alumni UI dan bahkan alumni Universitas seluruh Indonesia. Jadi nggak ada batasannya. Kami kami sempat membantu pemilihan ketua ILUNI kemarin. Jadi 4 kandidat kami kumbakan. Terus kita kasih komentator beberapa dosen senior gitu kan. Alhamdulillah berjalan lancar. Ternyata kumba itu kehadiran yang bukan tidak diinginkan, tapi justru karena pandemi jadinya semua jadi lagi terbentuknya di akhir tahun ya Pak
Marius ya, 2019 Januari kita tadi yang acara tadi di fotonya di sharing, habis itu pandemi. Jadi topiknya benar saat itu kita bilang are you ready for 2020? Nggak ada yang tahu, kita bukan dukun, bukan peramal. Ternyata 2020 bermasalah, ya kan? Lumayan ya, sampai tahun lalu pandemi kira-kira seperti itu. Dan di kumpul bahagia alumni MMUI ini di Kumba, kita tidak formal seperti di Iluni. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak ada senioritas, semua duduk sejajar. Itu kalau ngelihat webinarnya ada 98 episode, itu ada semua di YouTube. Lihat ya di situ bahwa percakapannya tuh duduk sejajar, semua orang bisa berbicara, walaupun diatur ya, nanti ada pas Q&A, tanya jawab gitu. Dan tidak perlu diskusi itu harus ketemu di satu titik. Jadi bebas saja. Namun biasanya narasumber akan dimintain closing statement. Yang jelas nggak boleh samalah, nggak boleh suku dan agama, hal yang sensitif, politik gitu, kita enggak lah. Yang penting saling menghargai suaranya. Terus buat apa sih? Buat supaya memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang bebas, tanpa ada tekanan-tekanan. Nah, terkait dengan topik hari ini menurut saya bagus. Kalau dari perspektif neuroscience itu, teman-teman bisa cari di jurnal, itu dari si Alexandro Lantiri, itu ada namanya 6 strategic drivers for industri keempat atau society 5.0. Di situ dibilang, ingatnya clever. C-nya itu adalah collaborative intelligence, E-nya itu tentang exponential teknologi, V-nya value validating. Nah, ini termasuk environmental. Jadi isu itu jadi penting. Jadi itu saja dari kami. Terus yang kedua, applied neuroscience itu sudah masuk ke semua disiplin ilmu, khususnya manajemen. Teman-teman bisa cari, nanti ada neuromarketing, di kepemimpinan ada neuroleadership, dan terakhir neurostrategi di Powell itu ada jurnalnya di 2011. Dari saya itu aja teman-teman, silakan enjoy diskusi ini, semoga semua semangat. Ya, jadi semua happy, dapat ilmu, dapat saling kenal. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas informasinya. Saya pengen nyapa ini sih teman-teman yang lagi nonton di Zoom. Itu sekarang totalnya ada 55 penonton yang lagi nonton di Zoom, dan mungkin juga yang live streaming di YouTube juga masih banyak lagi yang kita belum tahu nih jumlahnya berapa. Tapi pasti banyak sih yang antusias nontonnya. Nah, kemudian pengen mau mengingatkan juga untuk yang sedang menonton di Zoom untuk di mute ya, supaya keberjalanan acaranya bisa lebih lancar. Oke, kemudian sebelum kita mulai acara diskusinya yang udah kita tunggu-tunggu dari tadi, izinkan saya untuk memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Bisa ditampilkan CV dari moderator kita hari ini. Oke. Oke, untuk moderator kita hari ini ada Bapak Hardiansyah Sucipta yang saat ini menjabat sebagai Plan Director PT Takeda Indonesia dan juga Student of Operation Management MMFEBUI 2020. Untuk pendidikannya sebelumnya ambil Chemical Engineering, terus sekarang Magister Operation Management. Work experience-nya di bidang petrochemical, FMCG, dan di farmasi. Untuk training dan certification-nya Lean Manufacturing, Leading Operational Excellence, Leading Effective Decision Making, dan sebagainya. Untuk Bapak, diserahkan. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Pastinya udah pada nggak sabar ya, ini karena topiknya sangat menarik. Jadi mungkin saya langsung saja panggilkan kedua narasumber kita, Pak Duvaldi dan Pak Denny. Silakan. Tepuk tangan ya teman-teman sekalian. Silakan Pak.
Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama ada Pak Lufandi. Pak Aldi, panggil aja Pak Aldi ya. Aldi ya. Jadi beliau ini adalah Direktur Pengawasan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon dari OJK yang dalam beberapa waktu lalu sudah diluncurkan juga ya Pak ya. Kemudian background Mechanical Engineering, kemudian juga Magister di Strategic Management ya Pak ya. Dan beliau ini sudah malang melintang di dunia sustainability sepertinya kalau saya lihat CV-nya. Jadi Head of Sustainability di berbagai industri, dan pastinya kita juga pengen mendapatkan insight juga dari beliau. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Aldi. Dan narasumber kedua kita yang tidak kalah expertnya adalah Pak Ignatius Denny Wicaksono ya Pak. Tadi sudah dibedah profilnya sebenarnya dan menarik juga ya Pak ya. Baru tahu mungkin Pak ya. Oke, jadi beliau ini adalah Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Bursa Efek Indonesia. Nah ini juga salah satu hal yang mungkin menarik karena sebenarnya kita tuh juga banyak yang nggak tahu Pak karbon gitu ya. Dan secara background edukasi beliau Electrical Engineering, kemudian juga Magister Management UI ya Pak ya. Ya, salah satu senior kita. Dan yang terakhir adalah Magister of Business Administrative di Grenoble. Dan profilnya sama, sudah malang melintang juga di Head of Business Development ya Pak ya. Kemudian juga sebagai internal audit, dan juga ternyata beliau ini adalah lecturer juga ya Pak ya. Ya, lecturer juga mengajar di Indonesian Capital Market Institute. Baik, jadi sebelum saya mulai, mungkin ini hal yang baru Pak buat kita, karena mungkin kita berpikir bahwa karbon itu kan emisi ya Pak ya, emisi gitu, emisi buang. Tapi dalam hal ini kenapa kok bisa diperdagangkan gitu? Padahal ada tuntutannya adalah terutama untuk manufacturing dan industri, bagaimana menurunkan emisi gas buang tentunya untuk menjaga sustainable economic development, salah satunya itu. Tapi dalam konsep bursa karbon ini kita ingin mendapatkan informasi dan insight juga bagaimana mekanisme bursa karbon di Indonesia, kemudian apa relevansinya dengan kita sebagai pelaku usaha, dan apa saja regulasinya yang mengikat tentunya dari pihak pemerintah, dan juga prospek peluang ke depan Indonesia dalam hal bursa karbon ini seperti apa. Dan juga mungkin buat teman-teman yang ingin tahu bahwa ternyata ini akan jadi peluang, satu peluang apa namanya, bekerja juga ya di area yang baru ya, karena mungkin teman-teman nggak punya bayangan. Jadi langsung saja saya hand over ke Pak Aldi dulu untuk memberikan pemaparan atau presentasinya mengenai prospek perdagangan karbon di Indonesia. Silakan Pak Aldi. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya coba langsung straightforward ke presentasi. Cuman mungkin sebelum presentasi ada video singkat yang bisa ditayangkan ya. Jadi secara umum, dan kebetulan video singkat ini kami tayangkan di ini ya, di acara launching di hadapannya Pak Presiden juga. Monggo silahkan di play. Pemerintah Republik Indonesia telah menindaklanjuti Paris Agreement dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change atau Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan iklim. Indonesia telah menetapkan Komitmen Nationally Determined Contribution atau NDC, yaitu A, penurunan sebesar 31,89% tanpa syarat, dan B, penurunan sebesar 43,2% dengan bantuan internasional dari tingkat emisi normalnya atau business as usual. Sebagai upaya mencapai target NDC tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional, dan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui A, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Nomor 21 Tahun 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon.
B. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 16 tahun 2022 tentang cara penyelenggaraan nilai ekonomi karbon sektor pembangkit tenaga listrik, dan C. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK nomor 7 tahun 2023 tentang perdagangan karbon sektor kehutanan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau UU P2SK mengamanatkan kepada OJK untuk perizinan dan pengawasan atas penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, di mana ditetapkan unit karbon sebagai efek. Peran OJK menjadi penting untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan bursa karbon untuk mewujudkan perdagangan karbon yang teratur, wajar, dan efisien. Dengan adanya bursa karbon yang memfasilitasi perdagangan unit karbon, maka menjadi peluang untuk perusahaan melakukan upaya-upaya dekarbonisasi dalam rangka mencapai target net zero emission masing-masing perusahaan. Perdagangan karbon khususnya melalui bursa karbon merupakan salah satu mekanisme untuk mendorong penurunan emisi pada jangka panjang. Keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, khususnya perusahaan, menjadi penting untuk menjalankan masing-masing peran dalam perdagangan karbon. Antara lain, sebagai pemilik proyek dari berbagai sektor, termasuk FOLU atau Forestry and Other Land Use, energi, pertanian, IPPU atau Industrial Process and Production Use, serta limbah. Dengan adanya kolaborasi di berbagai sektor antara kementerian dan lembaga, khususnya Kemenko Marves, Kementerian LHK, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN dan OJK, dan dengan pihak swasta, serta seluruh pemangku kepentingan, maka Indonesia optimis dapat mencapai target National Development Contribution atau NDC tahun 2030 dalam menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat. Oke, demikian Bapak Ibu summary-nya. Jadi sebenarnya presentasi saya bisa disamarikan dengan 4 menit video tersebut ya. Tapi nanti saya coba kira-kira key message-nya apa saja gitu ya dari sisi perspektif regulator, karena memang dalam posisi karbon Indonesia itu OJK posisinya regulator ya Bapak Ibu. Mungkin next slide pertama bisa ditampilkan. Oke, nah ini kira-kira yang akan kita bahas hari ini Bapak Ibu. Jadi ada 3 gambaran umum gitu ya. Nah next. Nah ini yang tidak kalah penting, ini selalu di semua presentasi saya itu selalu saya tekankan di awal gitu. Sebelum kita nanti bahas si bursa karbon dan sebelum nanti mungkin ada yang belum pernah tahu si karbon itu apa ya gitu. Karena karbon itu barang yang tidak kelihatan tapi harus diatur gitu ya, adanya di atmosfer gitu. Nah ini kenapa penting Bapak Ibu, secara singkat mungkin Bapak Ibu udah mendengar acara launching ya. Nah acara launching bursa karbon. Nah bursa karbon acara launching itu ada sebagian perspektif di publik yang masih banyak salahnya. Artinya adalah setelah launching itu berarti seperti kayak final gitu ya. Final step, oh ternyata Indonesia aman gitu ya. Dan bisa saya pastikan tidak sama sekali Bapak Ibu. Justru itu kayak menjadi satu apa ya, kayak first step justru buat kita nanti ke depannya. Gitu. Jadi ini hanya salah satu tools gitu yang harus kita semua sama-sama lakukan ya, termasuk global lakukan, regional lakukan, nanti turun ke country lakukan, dari country turun ke industri. Nah industri nanti turun ke individu, misalnya kita itu harus melakukan 1, 2, 3, 4. Yang pertama kita harus menghitung dulu nih emission footprint kita masing-masing ya gitu. Jadi termasuk mungkin saya nggak tahu mungkin di UI udah pernah menghitung belum Pak Denny dan tim, belum ya? Belum ya? Nah nanti dihitung dulu Bapak Ibu karena kita harus practice what you preach kan, kita ngomongin karbon tuh harus coba nanti dihitung dulu scope 1, scope 2 ya, ada scope 3 juga. Nah itu tuh melupakan step 1, 2. Setelah itu scope 1, scope 2 dan masuk scope 3 baru diinventarisasi menurunkan footprint kita sih emisinya itu seperti apa gitu ya. Itu ada di step 3. Jadi langkah-langkahnya apa? Contohnya adalah kalau saya footprint saya terbesar dari fuel bahan bakar mobil. Jadi saya tiap hari cara nguranginnya saya naik kereta. Nah, itu contoh gitu ya. Itu nanti di level industri juga gitu. Misalnya ada industri emisinya scope 1 2 3 apa saja, nanti cara menguranginya baru nanti dia
pakai project-project. Nah, kemudian langkah 4 itu project-project yang sudah diinventarisasi, seperti kayak saya punya plan seminggu 4 hari naik kereta. Nah, langkah 4 saya itu ya saya melakukan apa yang sudah saya plan, gitu ya. Jadi plannya mengurangi tapi dijalankan, itulah dapatnya step 4, gitu. Nah, Bapak Ibu bayangannya gini, saya punya 5 hari kerja, 4 hari sudah saya naik kereta ya menurunkan emisi. Tapi saya masih perlu 1 hari, saya pengen klaim diri saya net zero misalnya, gitu ya. Tapi dalam 1 hari itu saya masih pakai mobil, berarti saya masih emisi. Nah, emisi yang mungkin saya sudah kurangin tapi masih tetap ada, itu baru bisa masuk ke bursa karbon. Dengan cara membeli unit karbon yang sifatnya offset, baru nanti saya beli sejumlah dengan total emisi sisa saya tadi. Itu ya. Nah, itulah sebenarnya konsep net zero. Bukan berarti net zero itu sama dengan zero emission. Ya, itu yang masih sering salah Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti kita sudah seminar puluhan kali tapi konsep net zero itu disamakan sama zero emission. Bukan berarti kita tidak boleh mengemisi, kita tetap boleh emisi. Nah, itu kira-kira jadi harus ada pengurangan emisi dulu Bapak Ibu. Oke? Nah, itu yang penting. Next. Nah, ini dari kacamata regulator yang tadi juga di video sudah secara detail disampaikan bahwa dari sisi regulator, si perdagangan karbon ini kompleks Bapak Ibu. Jadi bukan sesuatu hal yang sederhana ya, karena memang pengaturannya itu melibatkan mungkin nanti ke depannya lebih dari 10 kementerian gitu ya pengaturannya. Kenapa demikian? Karena dari turunan undang-undang, ada perpres ya, ada peraturan menteri masing-masing itu punya role dan responsibility masing-masing gitu ya. Kalau kita mengacu kepada dokumen enhanced NDC kita ya, itu sementara ada 5 sektor Bapak Ibu, ada sektor kehutanan ya, limbah, energi, industri umum sama agriculture ya. Nah, limbah sama kehutanan itu di bawah di-manage oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Energi di-manage oleh Kementerian Energi gitu ya. Agriculture di bawah pertanian, industri umum di bawah Kementerian Industri ya. Jadi kira-kira itu. Jadi pengampunya di masing-masing kita bilang itu biasanya di dalam regulator itu mereka lah ini apa technical ministries-nya gitu ya. Nah, yang masih sering salah kaprah juga sampai sekarang, sampai detik ini adalah wewenang OJK. Gitu. Nah, padahal dari sisi regulasi, kalau Bapak Ibu baca di Undang-Undang Nomor 4 yang baru saja terbit ya, OJK itu dikasih mandat hanya mengawasi dan memberi ini ya, mengatur si secondary market. Gitu. Nah, secondary market itu bentuknya apa sih? Bursa karbon tersebut. Ya, itu jadi rule-nya kita di situ, gitu ya. Nah, tapi dalam implementasinya ada 2 peraturan yang sudah kami terbitkan ya, POJK nomor 14 sama SEOJK 12, kira-kira seperti itu. Nah, jadi itu role responsibility-nya. Next. Oke, ini pokok-pokok pengaturannya, ada beberapa yang saya coba quote secara singkat ya. Yang satu yang sering salah kaprah adalah unit karbon kita itu di consider sebagai efek ya Bapak Ibu ya, gitu. Jadi bukan komoditas ya, jadi treatmentnya beda. Jadi jangan sampai nanti asumsi kita berubah lagi gitu ya. Nah, next. Nah, ini pokok-pokok pengaturan di PO. Ini pokok-pokok pengaturan di PO 14 gitu ya. Jadi ini salah satu produknya OJK. Jadi kita membuat peraturan. Nah, kita mengatur. Nah, dalam hal ini adalah ketika launching itu kami menunjuk IDX Carbon yang diketuai nanti Pak Denny gitu ya. Jadi inilah syarat-syaratnya nih di POJK gitu. Pak Denny harus memenuhi syarat-syarat ini untuk menjadi ini organizernya si bursa karbon gitu kira-kira. Next. Ini SEOJK ya, saya nggak kelihatan lagi ya. Nah, jadi ketika SEOJK tadi kan ada pengaturan macam-macam ya, termasuk board directornya seperti apa, modalnya berapa gitu, peraturan yang harus ada itu itulah isi POJK dan SEOJK. Jadi ketika Pak Denny dan IDX Carbon ya kami tunjuk ya sebagai pengelola bursa karbon, itu Pak Denny sudah sudah memenuhi semua syarat. Itu kira-kira jadi itu syarat-syarat dari OJK. Next.
Nah, ini perlu kami sampaikan secara singkat ya, yang digaung-gaungkan beberapa minggu terakhir ya, launching yang dihadiri oleh langsung Pak Presiden, karena memang ini menjadi salah satu proyek penting nasional. Tapi bukan hanya launching saja, jadi sebenarnya banyak sekali aktivitas yang sudah kita lakukan ya. Milestone-nya ada di situ kira-kira. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu lebih kepada kita koneksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pengampu si SNMPPI. Next. Nah ini pesan Pak Presiden, nanti sama-sama kita juga saat ini ya di OJK dan semua kementerian memfollow up nih kontribusinya seperti apa, dan kami harapkan dari alumni ini ya UI juga nanti bisa nih kira-kira mengambil porsinya, kira-kira mau bikin kajian yang mana gitu ya, karena inilah arahan Pak Presiden beberapa minggu lalu, dan semua di level kabinet menteri-menteri pun ini melihat kontribusi nyatanya di yang mana, kira-kira seperti itu. Next, ini harga karbon yang sifatnya mandatori. Jadi ini juga sering banget ditanyakan, makanya kami tampilkan ya, kenapa di Indonesia harganya on average sekarang 2 sampai 5 dolar ya, tapi di EU itu bisa sampai 100 dolar ya. Itu jadi memang banyak parameter yang membuat harga itu menjadi signifikan. Next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, ini bukan kajian final ya, tapi secara umum bisa kita lihat dari beberapa grafik, negara yang sudah menerapkan pajak karbon itu sedikit banyak mengerek harga karbon. Itu ya. Nah, itu contoh-contohnya. Sedangkan di Indonesia on the way. Jadi kita itu on the way buat menerbitkan peraturan pajak karbon di semua sektor. Kira-kira seperti itu. Jadi ini juga mempengaruhi harga karbon kita nanti ke depannya. Next. Konsep next ekosistem. Nah, ini yang lumayan penting, krusial. Jadi ketika kita ngomongin karbon di Indonesia itu ada 4 instrumen. Ya Bapak Ibu, ada RBP, ada PT BPU, ada SPGRK, ada pajak karbon. Itu urut-urutnya dari kiri ke kanan. Nah, masing-masing instrumen ini punya harga masing-masing, punya nilai ekonomi masing-masing. Kalau saya boleh menyampaikan, RBP ini in average itu 5 dolar. Ya. Nah, PT BPU yang nomor 2 dari kiri itu sekitar 2 dolar. Itu ya. Nah, yang nomor 3 nanti SPGRK itu terakhir in average sampai berapa ini kemarin? Ya, nanti diupdate sama Pak Denny. Oke, nah itu. Jadi so far paling mahal gitu. Nah, ketika yang kita ngomongin pajak karbon, nah ini harapan kita ke depan, pajak karbon kita yang paling tinggi daripada semua instrumen. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi masing-masing ini punya harga. Tapi yang perlu ditekankan hanya 2 yang di tengah yang diperdagangkan di bursa karbon. Gitu ya. Jadi RBP itu tidak diperdagangkan di bursa karbon. Oke? Next. Nah, ini ekosistem mungkin nanti dari saya mungkin agak sedikit ini ya singkat ya, mungkin nanti dijelaskan juga Pak Denny yang di sebelah kanannya. Itu bisa kelihatan Bapak Ibu kompleksitasnya ya. Perilakunya, stakeholdernya siapa, dan kompleksitas yang di tengah itu ya. Kalau kita bilang dia primary-nya di situ. Gitu kira-kira. Nah, jangan lupa di sini kita tampilkan itu OJK itu hanya yang sebelah kanan ya, seperti yang saya tadi sampaikan. Oke, kita hanya punya role responsibility mengatur, memberi izin dan mengawasi. Ya, dalam hal ini mengatur, memberi izin dan mengawasi Pak Denny, gitu seperti itu. Oke, next. Nah, sedikit terakhir, slide terakhir kalau nggak salah. Nah, ini konsep perizinan dan pengawasan yang ada di OJK. Nah, perizinan pengawasan ini umum di OJK, jadi bukan hal yang baru buat unit karbon. Kami sudah biasa melakukan ini ya, dengan perbankan, dengan asuransi, dan lain-lain itu semua kita melakukan hal yang sama. Nah, dalam pengawasan kami mengawasi lembaganya, juga mengawasi transaksinya. Kita ada surveillance, ada offsite dan onsite. Kira-kira seperti itu. Next, saya pikir nah ini roadmap, ini masih draft, masih ada potensi kajian, masih ada potensi ngobrol, masih ada potensi FGD di sini. Jadi mungkin kalau nanti dari Bapak Ibu sedikit banyak, mau kontribusi, kira-kira nanti kita bisa diskusi di sini. Saya pikir itu dari kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ya buat Pak Aldi, ini pemaparannya singkat tapi sepertinya jelimet ya Pak ya. Semoga nanti kita bisa gali lebih dalam ya Pak, kita bisa eksplor lagi terkait dengan konsep tadi.
Nah, teman-teman mengingatkan juga nanti kita buka sesi pertanyaan setelah presentasi narasumber kedua. Jadi siapkan pertanyaannya terbaik dari teman-teman sekalian. Kita akan tampung 6 pertanyaan dibagi dalam 3 sesi. Nanti pertanyaan yang dibacakan dan mendapatkan respon dari narasumber akan mendapatkan sesuatu yang menarik lah ya. Oke, baik, selanjutnya saya akan lanjut dengan presentasinya Pak Denny. Ini mengenai accelerating net zero dan bagaimana peluang Indonesia dalam potensial market Indonesia gitu, untuk unlocking potensial market Indonesia. Silakan Pak Denny. Terima kasih semua, selamat siang teman-teman MMUI. Nih kalau gitu saya senior di sekarang nih. Walaupun kalau secara umur moga-moga nggak senior banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengajak kami untuk sharing, dan ya terima kasih banyak Pak Aldi tadi udah sharingnya. Jadi kalau keseharian saya diawasi Pak Aldi nih, makanya saya harus hati-hati kalau ngomong, itu kalau salah ntar dibilang kena banyak tuh tadi, ada macam-macam kan tindakan yang dapat dilakukan. Oke, next. Ada 3 hal mungkin kalau bicara mengenai karbon memang konsepnya nggak mudah, karena itu nanti saya sharing juga kembali mengenai konsep mengenai apa sih nilai ekonomi karbon, kenapa sih kok ada nilai ekonomi karbon itu, lalu yang kedua adalah seperti apa sih bursa karbon kita di Indonesia, dan yang terakhir adalah ajakan. Nah, di sini kita menginvite Bapak dan Ibu, tapi saat ini belum retail, jadi perusahaan Bapak dan Ibu untuk join ke IDX Carbon. Next lagi. Nah, sebenarnya semua berasal dari sini gitu ya, bahwa bencana terbesar untuk kita manusia, karena kita semua kan masih manusia yang tinggal di bumi, itu adalah climate action failure. Nah, itu udah teridentifikasi selama bertahun-tahun gitu ya. Jadi kita harus sama-sama mengetahui bahwa ini adalah tantangan kita terbesar nih. Jadi nggak cuma tantangan kita dalam sehari-hari, tapi tantangan dunia terbesar adalah ini. Next lagi, dampaknya kalau ini terjadi apa? Nah, sangat luar biasa dampaknya, bisa dilihat di sini. Dan ini pasti sangat berdampak ke semua sektor maupun ke semua perusahaan dan juga ke kita juga sebagai saya nggak tahu pegawai maupun pengusaha gitu ya. Nah, semakin tinggi suhu di bumi ini, gitu ya, peningkatan suhu di bumi ini, semakin dampaknya terasa lebih besar. Bisa dilihat di situ, misalkan kalau 5 derajat, bahkan global GDP turun sampai 45%. Nah, ini saya nggak tahu, ini namanya resesi atau apa nih, kalau sampai turun 45% gitu kan. Kalau 3 derajat, 23. Kalau kita bisa tahan sampai 2 derajat, nah itu mungkin agak mending. Next lagi. Nah, karena itu seluruh pemerintahan gitu ya, seluruh negara-negara termasuk Indonesia itu komit untuk bersama-sama kita bersatu memerangi peningkatan suhu ini di bumi. Itulah yang disebut Paris Agreement yang dilakukan di tahun 2015. Tujuannya apa sih Paris Agreement ini? Yaitu pertama, menahan peningkatan suhu sebesar sampai dengan 2 derajat dari revolusi industri. Dan memberi effort lebih supaya suhunya meningkat tuh cuma 1,5 derajat. Nah, kalau orang bingung kan pasti, ini sekarang kita udah naik berapa derajat sih gitu kan, pasti Bapak Ibu semua bingung. Nah, gambarannya seperti ini. Kalau kita mau nahan sampai 1,5 derajat yang di tengah ya, dunia ini harus net zero. Artinya karbon yang dikeluarkan dengan yang diserap itu harus 0. Kapan? Di tengah senturi ini. Ya either 2055, 2060, atau 2050. Nah, ini target yang harus di-achieve oleh seluruh negara. Karena itu negara-negara besar, negara-negara maju, dan banyak negara lain juga sudah komit bahwa kita mau net zero. Tadi Pak Aldi udah dengan tegas menyampaikan Indonesia net zero 2060 atau lebih cepat. Gitu kan. Next lagi. Nah, kalau menyampaikan sih gampang, net zero. Tools-nya apa supaya kita bisa net zero? Nah, tools-nya adalah yang kita sebut tadi Pak Aldi sampaikan, nilai ekonomi karbon. Apa itu nilai ekonomi karbon? Kalau dulu sebelum kita mengenali nilai ekonomi karbon, semua ngebuang karbon tuh nggak ada harganya. Jadi perusahaan-perusahaan tuh ngerusak bumi ini santai aja gitu kan. Nanti dihargain, setiap karbon yang dikeluarkan ada harganya, harus bayar gitu kan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang mengemisi besar, maka dia akan kena additional cost karena dia mengemit besar. Sebaliknya, kegiatan-kegiatan yang bisa menurunkan emisi itu akan mendapatkan uang tambahan. Nah, kalau di sini kita sebut adalah carbon credit. Nah, ini adalah opportunity buat seluruh perusahaan
yang bisa menurunkan emisi karbon dan terverifikasi bisa mengenerate carbon credit. Jadi kalau misalkan dulu, ini kan yang pertama kali listing di kita itu kan renewable energy dari PLN, geothermal gitu ya. Jadi kalau dulu, apa sih kalau bikin geothermal dapatnya? Ya dapat uang dari suplai listrik ke PLN, dibayar gitu kan. Tapi sekarang selain suplai listrik ke PLN, dapat yang namanya carbon credit. Carbon credit ini bisa dijual karena ada nilainya. Misalkan contoh yang PLN kemarin itu mungkin kalau dimonetisasi kan per tonnya itu sekitar 70 ribuan, mereka dapat 800 ribu ton. Nah berarti kalau dikali sekitar 56 miliar, ya lumayan gitu. Dapat 56 miliar tambahan, kalau nggak dikenalin nilai ekonomi karbon ini, ya nggak ada artinya 56 miliar itu, nol gitu kan. Nah ini yang membuat gimana mengalokasikan dana dari proyek-proyek yang tadinya high carbon emitter ke ekonomi rendah karbon dengan mengenali nilai ekonomi karbon. Next lagi. Nah ini yang sering banyak ditanyakan. Jadi tadi Pak Aldi bilang ada 4 kan instrumennya. Nah ini 2 diantaranya adalah yang pertama allowance atau PTBPU di Indonesia. Yaitu perusahaan-perusahaan emiter terbesar itu dibatasi, dimonitor dan dibatasi oleh negara. Dalam hal ini yang sekarang dibatasi adalah pembangkit listrik tenaga batu bara. Itu dibatasi oleh negara. Kamu hanya boleh mengemisi sebesar sekian. Kalau lebih, ada dendanya, walaupun tadi pajaknya baru berlaku di 2025. Nah saat ini baru ada sekitar 90 instalasi yang dibatasi. Ini adalah yang, ini kiri apa kanan ya? Kanan. ETS, Emission Trading System atau allowance, atau cap. Jadi setiap tahun itu dibatasi dan dimonitor oleh negara. Nah yang satu lagi, ini yang mungkin peluangnya lebih banyak, yaitu carbon credit. Di mana siapapun yang bisa membuktikan bahwa dia menurunkan karbon atau proyeknya menurunkan karbon seperti tadi geothermal, maka dia akan mendapat carbon credit yang bisa dibuat di bursa karbon. Next lagi. Nah ini tadi udah disampaikan Pauli juga target-target dari Indonesia. Jadi saat ini memang yang kena baru tadi pembangkit listrik tenaga batu bara. Tapi karena komitmen Indonesia adalah menurunkan NDC sebesar 38 derajat di tahun 2030 dan net zero di tahun 2060, nantinya akan banyak perusahaan yang akan terkena. Makanya mungkin Bapak dan Ibu sekarang perusahaannya masih aman gitu ya, tapi nanti dalam waktu dekat mungkin akan terkena. Dan sedikit atau banyak pasti akan terdampak juga terkait nilai ekonomi karbon ini. Next lagi. Tadi Pak Aldi sudah menyampaikan bahwa ini adalah regulasi dan kami sebagai bursa karbon sudah mendapatkan persetujuan dari OJK dan diawasi OJK dalam menyelenggarakan perdagangan karbon. Next lagi. Nah mungkin tadi kita banyak melihat problem gitu ya di kirinya ya. Masalah apa sih? Kenapa sih bursa karbon ini diperlukan? Nah tapi di kanannya kita lihat di kiri kita melihat adanya opportunity. Opportunity itu adalah bahwa Indonesia adalah potensi negara penghasil karbon kredit yang terbesar di dunia mungkin ya, ya moga-moga ya. Nah, kalau kita bisa meng-unlock nilainya, tadi taruhlah 70 dan proyeknya masih sedikit. Kalau proyeknya banyak dan juga harganya tinggi, bayangkan berapa jumlah tadi capital inflow yang masuk ke Indonesia dari adanya nilai ekonomi karbon ini. Gitu ya. Karena itu dibutuhkan tentunya market untuk bisa merealisasikan hal tersebut. Nah bursa-bursa lain juga udah mulai masuk nih, walaupun kita lihat yang cukup cepat saat ini. Ya, nah karena itu kehadiran bursa di sini harapannya tentunya bisa mendorong penciptaan nilai ekonomi karbon di Indonesia. Nanti vendor akan hubungi pada dulu terkait keberangkatan. Nanti kalau misalnya sudah dihubungi sama vendor disampaikan. Ini tadi udah dijelasin lagi, next lagi. Nah ini yang menarik, ini adalah peluncuran bursa karbon kita di tanggal 26 September oleh Pak Presiden. Ya, barang yang dijual ada yang di tengah, itu adalah sekitar 800.000 ton CO2 Pertamina Geothermal yang dibeli pada
Nyatakan bahwa untuk perusahaan-perusahaan di sektor ini hanya bisa berdagang untuk sektor tersebut. Nah itu karena itu kita buat sistemnya sectoral trading. Nah tapi yang menarik adalah yang SPGRK, yang tadi carbon credit yang di bawah. Nah ini adalah terbuka untuk seluruh perusahaan dan multiple sektor dan bisa berjalan cross sektor. Jadi siapa saja anytime bisa masuk ke dalam SPGRK atau cross sectoral trading ini. Next lagi. Kita provide 4 mekanisme trading di Bursa Karbon Indonesia, yaitu yang pertama lelang. Ya, kami yakin Bapak dan Ibu udah tahu kalau lelang itu dilelang nanti siapa aja bisa melakukan bidding dan nanti dipilih harga terbaik oleh si penjual. Yang selanjutnya adalah regular trading seperti saham, jadi semuanya bisa jual beli, ada order booknya. Yang selanjutnya adalah negotiated trading. Nah ini kalau memang Bapak dan Ibu biasanya ke sister company gitu ya, saya udah bikin proyek, saya masukin nih unit karbonnya ke Bursa Karbon. Tapi ternyata sister company kita butuh. Nah biasanya bisa dilakukan negosiasi trading untuk harga yang lebih murah tapi disettle di Bursa Karbon. Terakhir adalah marketplace. Kalau marketplace ya pasti Bapak Ibu sering belajar marketplace ya. Nah di Bursa Karbon ini juga ada marketplace-nya gitu ya. Tapi seluruhnya isinya unit karbon. Jadi nggak ada ini ya nyari baju gitu nggak ada. Next lagi. Ini detailnya, tapi mungkin waktunya kayaknya nggak cukup ya untuk menjelaskan detail-detailnya. Nanti materinya bisa dibagikan untuk dilihat. Tapi yang perlu di-highlight di sini mungkin adalah kita menggunakan trading partisipannya saat ini direct trading. Jadi untuk perusahaan sifatnya itu bisa langsung mendaftarkan ke platform kita untuk langsung melakukan jual beli. Dan satuan perdagangannya adalah per 1 ton CO2 ekuivalen. Harganya berapa? Tadi kalau sekarang itu di marketplace-nya di sekitar 69.600. Jadi nggak mahal karena 1 ton aja gitu kan. Jadi kalau biasa beli Starbucks gitu kan 70.000 ya ini dapatlah 1 ton karbon kan. Manfaatnya apa? Ya kita tadi berkontribusi melawan perubahan iklim. Nah itu manfaatnya buat kita. Next lagi. Ini hanya gambaran aja mengenai tadi perdagangannya. Next lagi ini juga detail-detail. Mungkin saya skip aja terlalu detail. Next lagi ini juga skip aja. Next lagi. Nah, next lagi ini yang penting nih. Nah, ini adalah persyaratannya kalau mau join. Kalau bisa dilihat di situ, simpel banget. Sebenarnya hanya perlu menunjuk 2 orang yang memang bertanggung jawab untuk perdagangan karbon yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, lalu
Sisanya tinggal disubmit dokumennya, diisi formulir ya, dan disubmit dokumennya ke kami. Nanti kami akan melakukan KYC dan akan memberikan account kepada perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, next lagi. Nah, ini mungkin ini pertanyaan yang paling banyak, tapi sebenarnya nggak gitu relevan sama kami. Karena tadi Pak Aldi sudah sampaikan, kita sebenarnya di pasar sekunder, bukan di pasar primer. Pasar primer itu apa? Pasar primer adalah bagaimana unit karbon tersebut tercipta. Nah, kalau di sini seperti apa? Nah, ini contohnya untuk yang SPGRK ya. Nah, ini semua ditangani oleh kementerian terkait dan berada di bawah naungannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Prosesnya ada saya tulis di sini, dari awal mensubmit dokumen sampai menyatakan bahwa ini loh kita menurunkan emisi, itu adalah prosesnya. Nah, sampai dengan bursa karbon atau unit karbon tersebut tercipta di SRN, itu adalah primary marketnya. Setelah itu bisa diperdagangkan di bursa karbon. Tinggal memasukkan form aja ke kita. Mungkin next lagi, sedikit lagi ya, 1 menit mungkin. Next. Sebelum ini. Nah, kalau sebagai pembeli, apa yang saya bisa lakukan terhadap unit karbonnya? Nah, setelah membeli, yang pertama, Bapak Ibu akan mengetahui proyek mana sih yang saya miliki itu di wallet atau di inventory Bapak dan Ibu. Lanjutnya saya mau ngapain? Saya bisa jual lagi, misalkan mengharapkan capital gain, nanti bisa jual lagi secara terus-menerus, sampai dengan di bawah namanya, unit karbon itu digunakan. Jadi unit karbon yang dihasilkan itu hanya bisa digunakan sekali. Kalau di sini istilahnya adalah retirement. Biasanya perusahaan misalkan habis beli 100.000, nah kan dia udah ngukur kan, di akhir tahun berapa sih ternyata karbon yang saya keluarkan, misalkan bursa efek kita ngeluarin setahun tuh 11.000 ton CO2 ekivalen. Ya udah saya beli, saya udah menurunkan dulu sampai dengan 11.000, habis itu saya beli di bursa karbon, yaitu 11.000 ton CO2. Tapi bukan inventory yang saya klaim, saya retire dulu. Nanti kita akan memberikan semacam sertifikat atau bukti bahwa 11.000 ton unit karbon, misalkan Pertamina ini sudah di-retire oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ini akan diklaim di sustainability reporting dan akan mengklaim bahwa kita adalah net zero atau karbon netral. Nah, ini yang dilihat oleh investor gitu ya. Jadi unit karbon ini bisa jual beli terus-menerus sampai dengan diklaim sekali atau di-retire. Next lagi, nah ini adalah nextnya kita ada proyek baru dari Pertamina ini 900.000 ton yang rencananya akan dicatatkan di tanggal 23 dan kita mengundang buat Bapak dan Ibu semua kalau ada yang mau join dan membeli. Dan next lagi, ini sekedar link kalau mau join, masuk aja ke bursa karbon kita. Di situ ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Next lagi, kalau masih bingung atau mau diskusi lebih lanjut, drop us an email ya, support.idxcarbon@idx.co.id. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin itu, terima kasih, sorry kelebihan waktunya. Oke, terima kasih. Pak Denny, tepuk tangan dulu dong untuk dua narasumber kita ya. Terima kasih. Jadi saya mungkin menambahkan juga Pak, kebetulan saya sudah membuktikan ya, karbon kredit saya beli dari PLN, dari Kamojang dan Lahendong. Jadi memang benar ada renewable energy, ada sertifikatnya. Jadi ketika kita klaim, kebetulan saya industri saya konsumsinya sekitar 300.000 kWh per bulan. Jadi saya beli sekitar 300 megawatt kredit gitu ya. Nah, iya, jadi RSE betul, RSE program. Nah, itu juga ternyata yaitu tadi scope 1 kita sebenarnya sudah di cover untuk emisi gas buangnya, dan saya juga mungkin di sini mengencourage Bapak Ibu terutama pelaku usaha ya Pak ya, untuk proaktif dan juga bisa dari sebagai individu juga kita proaktif untuk support Bursa Karbon Indonesia. Baik, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi 1 dan 2 akan diperuntukkan oleh teman-teman yang offline hadir, kemudian sesi 3 akan diperuntukkan untuk teman-teman yang online. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Wah, pas banget 2. Sebentar ada mic ya. Tolong disebutkan nama dan jurusannya. Selamat siang. Perkenalkan saya Lukman dari MMUI. Kebetulan background saya sama di teknik mesin juga S1-nya. Mau nanya, semoga pertanyaannya relate dengan materi yang diberikan. Saya ada 2 pertanyaan. Kan dari tadi dijelasin untuk market karbon ini lebih ke perusahaan ya. Apakah rencana ke depannya akan dibebankan juga buat ke per individu gitu atau mungkin per kakak lah maksimal, dan kira-kira kalau memang ada rencana ke situ nanti kira-kira bentuk bebannya seperti apa? Apakah ada seperti
kena pajak progresif kayak mobil kah atau apa atau semacamnya atau ada bentuk lainnya, dan kira-kira insentif yang akan bisa didapatkan seperti apa? Kan karena kalau misalkan di individu gitu kayak kalau buat menuhin 1 ton kan kayaknya agak susah ya, polusi karbon 1 ton buat 1 orang atau 1 keluarga gitu. Nah itu apakah ada bentuk lainnya untuk insentif apabila kedepannya akan dibebankan ke per individu atau per kepala keluarga gitu, kalau emang ada rencana ke situ. Dan yang kedua, sekitar beberapa tahun lalu saya pernah baca ada rencana buat kayak semacam subsidi silang antara negara-negara yang memiliki lahan hijau luas seperti Indonesia dan Brazil ke buat memberikan semacam beban karbon juga atau cost karbon ke negara-negara yang polusinya tinggi seperti Cina atau yang lainnya. Nah itu bakal sudah berjalan, jadi mungkin kayak sama mungkin seperti bursa karbon juga cuman antar negara. Nah itu apakah sudah berjalan dan kira-kira sejauh ini progresnya seperti apa kalau emang sudah berjalan, dan kalau emang belum apakah ada rencana ke situ itu. Mungkin kurang lebih pertanyaan saya segitu dulu, semoga bisa lihat yang Maria. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Lukman. Satu lagi. Baik, selamat siang. Nama saya Bagus dari kelas manajemen resiko. Mungkin agak sedikit tadi disinggung terlalu banyak terkait harga karbon. Harga karbon itu di Indonesia kalau nggak salah ditentukan oleh Kementerian SDM sebesar 30.000 ya, 30.000 TKO2 ekuivalen. Nah, yang mau saya tanyakan, ini saya kurang tahu apakah ini relate dengan Bapak semua atau gimana. Tapi dari mana variabel apa yang bisa menentukan si Kementerian SDM itu menentukan harganya adalah 30.000 dan apa yang mempengaruhinya? Terus apakah memang di setiap negara itu menggunakan standar yang sama untuk menentukan 30.000 tersebut? Dan yang terakhir, apakah memang nanti ke depannya 30.000 itu bisa berubah atau mungkin akan start aja di 30 atau bisa naik ataupun bisa turun seperti itu. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Bagus. Satu lagi, silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Bayu Winarko, saya alumni MM 2011 bareng sama Pak Denny. Pertanyaan saya simple ya, karena buat saya bursa karbon ini something yang new gitu ya. Kalau misalnya bursa efek, saham, obligasi dan lain-lain kan familiar gitu ya. Nah ini bursa karbon gitu ya, yang diperdagangkan karbon gitu. Terus tadi juga yang beli adalah corporate gitu. Nah, apakah nanti juga sama prosesnya diperdagangkan untuk umum, misalnya kita membeli saham atau seperti pembelian saham atau gimana gitu ya. Atau ini hanya secondary, balik lagi sebenarnya kalau misalnya satu perusahaan sudah listed di bursa efek gitu ya, karena dia sudah istilahnya membeli karbon tadi atau ada satu corporate action mengurangi emisi sehingga harganya naik gitu tadi, tetap aja kalau misalnya kita mau invest di atau beli saham gitu, jadi lebih ke beli saham perusahaan-perusahaan yang memang mempunyai inisiatif untuk zero emisi gitu ya. Atau yang kedua, kitanya sendiri yang sebagai pemain bursa ya gitu ya, bisa juga beli beli apa karbon stoknya. Saya nggak ngerti istilahnya apa itu, apa karbon stok atau karbon apa ya gitu ya. Itu aja. Dan juga tadi ada pertanyaan dari sebelah saya Mas Markus. Peluang bisnisnya di mana gitu ya Mas ya? Business school. Kira-kira kita katanya mau bikin yayasan. Bikin yayasan, bukannya tim piatu tuh. Ya, jadi peluang bisnisnya apa nih buat selain yang regulator, selain juga yang punya bursa gitu ya, buat kita apa gitu ya. Karena kan bagi orang awam, karena kita kan sekolah di business school ya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bayu Winarko. Satu lagi, ada pertanyaan mungkin dari yang hadir offline. Sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin kita jawab dulu Pak. Ya, silakan. Selamat siang, saya Fairuz dari MUI kelas pagi C231.
Saya mau bertanya, sebenarnya ini kan karbon ini saya masih bingung ya, maksudnya nggak ada bayangan gitu. Yang pertama, ini siapa yang menghitung jumlah karbon tersebut gitu? Siapa yang menghitung berapa ton dan sebagainya itu? Apakah ada yang mengawasi atau memang ada satu instansi yang ditunjuk untuk menghitung jumlah emisi karbon tersebut? Kemudian yang kedua, apakah ada laporan atau apa yang untuk publik? Jadi publik tahu berapa kredit dari masing-masing perusahaan yang ikut di IDX karbon tersebut. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fairuz. Oke Pak, mungkin pertanyaan pertama dari Mas Lukman mengenai market karbon ya, perusahaan, individu, dan teknisnya seperti apa, kemudian apakah ada insentifnya atau tidak. Ini saya rasa yang paling cocok menjawab adalah Pak Aldi nih. Silakan Pak Aldi. Ya, terima kasih pertanyaannya, nanti bisa ditambahkan Pak Denny juga ya. Pertama yang lumayan penting itu yang tadi mengenai best practice kan ya, perdagangan di antara negara sudah pernah ya. Nah itu memang sudah ada, cuman itu kalau kita bilang namanya rejim Kyoto Protocol gitu ya. Nah di rejim Kyoto Protocol itu ada yang CDM, ada GI, mungkin kalau Bapak Ibu yang tahu ya. Jadi memang ada negara maju itu memberikan membeli suatu produk unit karbon yang di-generate oleh negara-negara berkembang gitu ya. Nah, itu bisa nama project-projectnya namanya CDM. Nah, metodologi itu cara mengukurnya ya, itu ada di UNFCCC yang mengaudit juga third party gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu, rejim Kyoto Protocol itu sudah berakhir. Nah, sekarang itu rejimnya adalah Paris Agreement yang dari Undang-Undang nomor 16-nya kita. Nah, itulah rejim terbaru kita, di mana di Paris Agreement itu negara diberi kebebasan buat mengatur sendiri. Jadi tidak ada ikut internasional gitu ya. Tidak ada suatu baku internasional yang harus diikuti gitu. Jadi nah Indonesia memilih membuat itu si SRNPPI yang kira-kira seperti itu ya. Nah, kita bikin ekosistem sendiri, bikin sistem registrasi sendiri, bikin produk sendiri. Nama unit karbonnya tadi ya SPEGRK gitu. Kalau yang buat offset, yang buat mandatori nama unit karbonnya PTBAEPU. Nah itu aja, jadi ada dua itu ya. Jadi jangan ketinggalan ini Bapak Ibu update. Jadi sekarang ini rejimnya adalah Paris Agreement. Oke. Okay? Yeah. Nah yang kedua Pak mengenai individu ya tadi kan sementara ke perusahaan gitu. Nah sementara memang kita ke perusahaan, jika nanti ke depannya memang volume likuiditas meningkat dan segala macam, tentu pasti kita buka ke individu. Kira-kira gitu. Cuman sementara memang pengaturannya kita batasi ke perusahaan gitu. Karena apa? Resikonya besar gitu ya. Apalagi dengan isu greenwashing. Jadi kita sama-sama menjaga itu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Aldi. Mungkin ada pertanyaan kedua tadi, subsidi silang. Rencana subsidi silang yang dari negara yang karbonnya tinggi ke karbonnya lebih rendah. Dulu. Oh itu yang ya, Kyoto Protocol ya? RBP juga masuk, cuman itu skema di luar semua skema sih. Iya. Oke, mungkin buat teman-teman yang ingin tahu lebih ya, Kyoto Protocol itu tahun 97 ya Pak ya. Ada 192 negara yang dia agreement, jadi itu under United Nations ya Pak ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Bagus mengenai variabel penentu harga karbon dari Kementerian SDM dan apakah menggunakan standarisasi yang sama dalam penentuan harga. Nah ini silakan Pak Denny. Jangan dong, bagi-bagi dong Pak. Silakan Pak Denny. Takut salah jawabnya. Iya kalau pertimbangan ini saya analisa saya sendiri. Jadi yang pertama tadi mungkin 30.000 itu bukan dipatok ya. 30.000 itu kan dari Undang-Undang Perpajakan menyatakan 30.000 atau lebih tinggi dari harga pasar gitu kalau saya nggak salah undang-undangnya. Jadi saat ini belum memang dipatok apakah mau 30.000 karena harga pasarnya tadi misalkan sekarang 69.600. Apakah nanti akan diterapkannya di atas 69 gitu ya. Tapi kalau di luar negeri sih kalau kita lihat biasanya ini kan masalah memberikan beban sebenarnya ke perusahaan.
memberikan beban ke perusahaan biasanya diawali dengan harga yang nggak terlalu tinggi. Misalkan dulu pas EU ETS itu dimulai tahun 2005 kalau saya nggak salah, itu harganya kalau saya nggak salah masih sekitar 20 apa ya, 20 euro ya. Nah awalnya kecil dulu. Jadi kalau ini kan kayak denda kan, kamu nggak bisa nggak bisa achieve, saya denda sekitar 20. Nanti lama-lama naik lagi. Sekarang udah di atas 100 euro. Nah pasti harusnya Indonesia juga untuk mencapai tadi net zero di 2060 tentunya pathway-nya juga pasti akan sama. Karena kalau belum kita langsung kasih gede, ya nanti mungkin bisa matiin perusahaan yang ada di sini. Cuman kan namanya dalam mengejar sesuatu ya pelan-pelan nanti yang penting sesuai dengan trajektori yang diharapkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nggak tahu kalau salah mungkin nanti Pak Aldi koreksi. Oke, itu ya kira-kira jawabannya. Pak Aldi mungkin ada tambahan? Silakan Pak. Aja udah benar, cuman itu bottom price ya Bapak Ibu, itu pajak karbon bottom price subsektor pembangkit listrik. Jangan lupa, jadi jangan dipakai 30.000 itu buat di semua sektor. Jadi karena memang di situ khusus subsektor pembangkit listrik ya. Nanti ketika ada regulasi yang lain keluar di sektor-sektor lain atau subsektor lain bisa harganya beda-beda. Kira-kira seperti itu. Oke, itu aja sih. Oke, baik. Berarti nantinya harganya bisa bervariasi ya Pak tergantung sektor industri. Dan jangan lupa yang kita omongin ini apa? Kalau yang 30.000 tadi SPGRK atau PT BPU. Ada yang sudah familiar belum? Jangan mix-mix ya. Itu PT BPU. Oke? Nah, nggak apa-apa, nanti butuh ngopi bareng kita. Nggak bisa dalam satu seminar ini kita jelasin semua. Okay? Cocok tuh Pak, ada cocok logi tadi Pak. Terima kasih. Iya, betul. Ini satu inputan yang bagus Pak. Untuk materi yang menurut saya kompleks, mungkin timeline-nya bisa lebih panjang. Kemudian pertanyaan dari Pak Bayu Winarko, apakah tadi yang kredit tadi bisa menaikkan nilai dari perusahaan itu sendiri atau mungkin kreditnya bisa kita ambil untuk di stop gitu ya. Yang poin kedua adalah bagaimana sih peluang bisnis karbon di Indonesia. Silakan mungkin dari Pak Aldi deh. Ya, Pak Aldi. Saya coba singkat ya, peluang bisnisnya banyak banget Bapak Ibu, termasuk tadi jawaban Ibu Fairuz ya. Jadi yang menghitung termasuk itu ada ini namanya keahlian khusus dan harus bersertifikasi gitu. Itu ada menjadi konsultannya peluang bisnis, menjadi auditornya peluang bisnis, project developer peluang bisnis, investor peluang bisnis, konsultan peluang bisnis. Banyak sekali kira-kira seperti itu, dan itu masih terbuka lebar ya gitu Bapak Ibu. Tadi Pak Denny udah menyampaikan ya di transaksi hari pertama aja udah langsung berapa puluh miliar gitu ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu kira-kira mau ngambil posisi yang di mana gitu kira-kira. Oke, berarti banyak kok ya Pak. Kalau seperti ini kita bisa jadi middleman nggak sih? Tadi misalnya kita beli seperti pertanyaannya Pak Bayu Winarko tadi, kita beli kredit karbon gitu ya untuk mungkin nanti kita jual juga kepada company lain yang membutuhkan ketika mungkin tingkat emisinya lebih tinggi. Sedikit dari kacamata regulator, jawabannya agak diplomatis. Kita tidak mengatur, jadi silahkan. Oh silakan ya. Apa yang tidak diatur diperbolehkan dalam tanda kutip ya. Soalnya kalau regulator harus hati-hati, takutnya mengendorse kan. Gitu. Oh ya, siap. Iya. Justru itu. Nah itu Pak, benar, transaksinya harus di bursa karbon. Gitu. Iya. Oke. Tadi kalau di slide yang sebelumnya kan ketika sudah membeli, apa yang harus bisa saya lakukan? Satu, dipegang aja di inventory, lalu dijual kembali bisa. Atau satu lagi adalah digunakan untuk tadi offsetting Offset dari individual emisi ya. Emisi kita. Footprint. Jadi jual lagi bisa Pak Bayu. Kalau mau langsung daftar besok, nanti coba dulu beli beberapa ton. Nah, atau mungkin MMUI bisa collectively ya Pak, beli kreditnya gitu ya, kemudian kita jual lagi. Offset ini ya, carbon emission dari mahasiswanya. Bisa jadi. Betul Pak, itu salah satu peluang bisnis juga. Oke, baik, sepertinya waktunya kita sudah habis ya, harapannya tadi apa yang disampaikan oleh Pak Aldi dan Pak Denny memberikan insight baru buat kita yang online Pak, Oh iya, sorry kelewat. Silakan pertanyaan yang online. Oke, ini saya udah tulis di chat juga. Saya Jaka dari jurusan manajemen. Jadi makasih sekali untuk speaker 1 dan 2, sangat jelas paparannya tadi.
dan sangat inspiratif. Izin untuk bertanya 3 hal ya, Bapak, untuk mengklarifikasi, belajar juga. Jadi yang pertama mungkin tadi dijelaskan oleh Bapak dari OJK itu karbon kita dibedakan sebagai efek ya. Mungkin nanti boleh dijelaskan lagi apa bedanya karbon itu dibedakan sebagai komoditi dan sebagai efek. Kalau nggak salah dari Kementerian Luar Negeri itu memperlakukannya itu sebagai komoditi ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, nah kalau dibedakan sebagai efek, apakah kedepannya itu akan bisa menimbulkan efek seperti fenomena greenwashing ya, di mana nanti sekali sekali penurunannya itu sekali tapi bisa diberikan berkali-kali gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana logikanya dengan adanya bursa karbon ini bisa memberikan dampak penurunan karbon emisi secara nyata di dunia nyata. Mungkin demikian ya, ada 3 pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi yang poin pertama Pak, apa bedanya bursa karbon sebagai komoditi dan sebagai efek? Nah, mungkin Pak Aldi nih. Singkat aja Pak, itu sebenarnya sama-sama instrumen ya, unit perdagangan yang bisa didagangkan gitu. Hanya saja kenapa ke efek gitu, karena dulu di awalnya kita itu Indonesia ada assessment apakah komoditas dan efek gitu ya. Dan di negara manapun bebas sih sebenarnya. Ada beberapa negara, kalau nggak salah Swedia dan beberapa negara Amerika Utara itu pakai efek. Tapi the rest itu kayaknya masih komoditas gitu ya. Karena pengaturannya lebih mudah kalau di komoditas. Nah efeknya apa ketika diefekkan gitu ya. Nah ketika diefekkan makanya si unit karbon ini pengaturan tentang si efek Indonesia ini kan sudah ada existing. Ya, peraturan tentang mengatur saham, contohnya saham kan efek gitu ya. Nah itu mengikuti, jadi semua peraturan yang sudah ada tentang efek mengikuti, gitu. Jadi mengikuti si pengaturan unit karbon gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua menurut saya tentang greenwashing. Nah ini Pak yang perlu kami sampaikan adalah konsep greenwashing itu yang tadi saya bilang di awal, ketika tidak ada perilaku menurunkan emisi, gitu ya. Dia hanya punya duit. Dia tiba-tiba ya gimana somehow caranya duit itu dibelikan menjadi kesannya dia bersih gitu, padahal dia berperilaku kotor gitu. Nah itu sih gitu ya. Jadi itu yang namanya lebih kepada greenwashing itu nanti jadinya junk karbon gitu. Jadi ketika perusahaan itu yang punya duit itu dia tidak melakukan penurunan 1, 2, 3, 4. Jadi karena dia punya duit, ya udah saya tetap mengemisi. Nanti let the others yang menurunkan. Nah itu menurut saya yang perilaku greenwashing, kira-kira. Thank you. Artinya ini sebenarnya lebih, ini shortcut mungkin Pak ya, tadi kalau green effect itu ya greenwashing effect, jadi mungkin kembali lagi kepada value company dan integrity company-nya ya, apakah memang dia ingin menurunkan atau ingin berpartisipasi dalam sustainable economic development. Masih ada poin ketiga Pak, pertanyaan terkait dengan bagaimana logika dengan bursa karbon ini memberikan dampak penurunan emisi karbon secara nyata. Jadi ya. Efek nyatanya apa sih sebenarnya? Ini contoh tadi Pak Denny juga sudah sampaikan ya, misalnya dulu Bapak Ibu perusahaan itu menurunkan emisi, ya kan? Contohnya ada beberapa industri berhasil menurunkan emisi dengan cara contohnya fuel switch dari batu bara ke gas misalnya, kemudian yang darinya gas menjadi renewable energy. Dulu perusahaan-perusahaan itu melakukan hal itu, tapi nggak dapat apa-apa, ya kan? Nah sekarang ketika perusahaan melakukan itu, proyeknya bisa didaftarkan melalui SNMPPI. Nah nanti begitu dapat sertifikatnya dijual di bursanya Pak Denny gitu. Dulu tidak ada uang, sekarang bisa dapat uang. Kira-kira itu, jadi real. Oke, jadi sebenarnya kalau saya tangkap adalah bentuk apresiasi ya Pak ya, bentuk kredit terhadap perusahaan-perusahaan yang memang memiliki milestone untuk menurunkan emisi karbon sehingga dia dapat kredit juga, dan harapannya justru kita pelaku usaha juga bersaing Pak ya. Nah, bersaing, dan sebenarnya ini sumber another source gitu ya, another money gitu. Oke. Terima kasih Pak, menarik nih konsepnya. Pak boleh lanjut yang poin 2 tadi nggak Pak? Sekali lagi coba. Satu lagi pertanyaan yang lain? Yang tadi yang melanjutkan yang pertanyaan kedua tadi mengenai efek tadi. Apakah karbon ini kalau dilakukan sebagai efek itu nanti
Iya. Begitu dia dapat sertifikat bisa diperdagangkannya itu berulang-ulang gitu. Iya, mungkin izin saya jawab Pak. Jadi sebenarnya dengan pengaturan yang dilakukan oleh Kementerian LHK, justru Kementerian LHK ini ingin menghindari sebenarnya yang namanya double counting. Kalau sebelum diatur oleh LHK kan unit karbon atau pengakuan atas karbon ini dihitungnya oleh sektor-sektor swasta yang kadang juga mostly di luar negeri. Jadi bisa jadi saya klaim di A, terus saya klaim di B. Nah, ini yang disebut dengan double counting. Nah, sekarang dengan semuanya ditarik ke SRNPPI, maka akan tersentralisasi untuk proyek-proyek yang ada di Indonesia. Jadi KLHK pasti memastikan bahwa tidak ada double counting atas penerbitan unit SPE-nya, itu satu. Nah, setelah itu ketika diperdagangkan, apakah memungkinkan double counting dari pertanyaan yang keduanya ya? Nah, sebenarnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa unit karbon itu hanya bisa digunakan satu kali atau kita sebut namanya prosesnya retirement. Jadi mau diperdagangkan sampai ratusan kali itu silahkan, karena itu adalah beauty-nya dari efek gitu kan. Tapi nanti ketika dilakukan retirement, maka retirement itu akan langsung tercatat di sistemnya KLHK. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau buka bisa lihat di SRN. Tadi ada pertanyaan juga kayaknya gitu lupa jawab. SRN LHK, di situ ada terlihat perusahaan apa punya berapa ton karbon CO2. Dan di situ udah ada menu di bursa efek, bursa karbonnya. Berapa sih yang diperdagangkan di bursa karbon? Nah, itu secara transparan ada di situ. Setiap kali ada yang menggunakan atau meretire, itu ada kolomnya, retire. Bahwa saya, si A, misalkan PT Bursa meretire 11.000 ton yang tadi, di situ itu kan terlihat di situ. Jadi nggak akan bisa double counting dan kecuali tadi ya Bapak klaim-klaim sendiri gitu ya yang nggak bisa diverifikasi di SRN-nya, itu baru bisa double counting. Tapi kalau selama itu mengikuti proses yang ada harusnya nggak akan double counting. Bisa jawab ya. Oke, terima kasih Pak Aldi dan Pak Denny. Satu lagi pertanyaan yang online. Iya Pak, silakan Pak. Oh, YouTube Kumba. Oke, baik. Silakan Pak. Ya, karbon. Mungkin karbon footprint ya, disclosure ya. Ya, silakan Pak. Nanti Pak Ali kali menambahkan. Iya, kalau kita kan mungkin bergerak di pasar modal ya. Saat ini yang mewajibkan setahu saya baru pasar modal. Pasar modal melalui POJK 51, SOJK 16 itu mewajibkan perusahaan LJK, jadi nggak cuma emiten, tapi lembaga jasa keuangan untuk mempublikasikan dua hal. Yang pertama jejak karbonnya, yang kedua adalah bagaimana mengurangi jejak karbonnya. Nah, nanti kalau nggak dipublikasikan gimana? Terkena punishment apa enggak? Nah, itu saya kembalikan OJK nanti masalah apa menjalankan peraturannya kali ya. Tapi untuk kewajiban sendiri ada. Tapi kalau carbon tax disclosure saya belum paham. Carbon tax disclosure mungkin terkait cap and trade ya. Kalau cap and trade sih karena udah ditunjuk pemerintah itu mau nggak mau sih pasti harus dijalankan ya. Karena kan akan dihitung nanti oleh pemerintah juga. Iya. Makasih. Mungkin saya juga nambahin itu ada peraturannya terkait dengan pelaporan kegiatan industri Pak. Jadi data-data yang termasuk tadi pelaporan apa saja kegiatan usaha, kemudian termasuk kegiatan logistik dan salah satunya adalah komponen pelaporan tentang emisi yang dihasilkan. Jadi itu sebenarnya pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga sudah meminta pelaku usaha untuk melaporkan sehingga dia sudah tahu nih tadi footprintnya yang diukur berapa, apakah memang melebihi ambang batas atau tidak, dan itu mungkin relasi dengan kewajiban untuk net zero karbonnya. Oke, terima kasih. Terakhir mungkin ada yang terlewat dari tadi Mbak Fairuz ya terkait dengan siapa yang menghitung jumlah emisi tadi sudah dijawab. Tapi adakah laporan yang dipublish Pak terkait jumlah emisi yang sudah dihitung? Tadi kan potensi Indonesia besar, tapi laporannya bisa dilihat di mana sih atau ada nggak sih mempublish sehingga kita tahu gitu? Kira-kira dari pihak mana? Laporan secara, saya bantu jawab ya. Laporan secara nasional tentunya ada di itu ya, di SRNPPI ya, gitu. Karena pengampunya LHK. Kalau dari sisi country-nya gitu ya. Jadi nanti cuman kalau dari sisi perusahaan itu ya bagi itu kan sifatnya masih volunteer. Jadi belum ada punishment di situ. Jadi ketika ada perusahaan yang
melaporkan sub 1, 2, 3-nya itu sifatnya masih volunteer gitu. Nah, tapi satu mumpung ini tadi soalnya di awal sempat ngebahas rek. Gitu. Nah, itu menjadi sering banget pertanyaan dan saya quickly ini aja. Lagi arisan kayaknya. Saya quickly ini aja Bapak Ibu mengingatkan. Jadi kalau rek itu memang itu energi bersih karena satuannya MWH ya. Jadi dia bukan unit karbon gitu. Industri tapi memang sudah beberapa memang beli energi bersih ketika memang dia mayoritas emisinya dari listrik gitu. Makanya dia untuk mempercepat klaim net zero-nya dia listriknya diklaim REC namanya gitu. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang mengatur? Itu tidak ada yang mengatur. Jadi ya gitu. Itu hanya volunteer sifatnya internasional tapi belum diatur di Indonesia. Ada pengaturannya tapi belum sampai ini ya, Pak. Perpresnya ada di Perpres, cantolan pasalnya ada tapi pengaturan teknis di menterinya belum. Artinya REC tersebut tidak masuk ke bursa karbon ya Pak? Ya, tidak. Seperti program B2B jadinya Pak. Tapi jika ada perusahaan yang menjadi bursa REC ya monggo silakan. Kan belum diatur berarti belum tentu tidak boleh gitu. Karena memang belum ada pengaturan. Ini peluang bisnis juga Pak ya. Saya rasa cukup ya tadi diskusinya sangat menarik dan memberikan insight juga buat kita sebagai mungkin orang yang minim pengetahuan tentang bursa karbon Pak. Jadi harapannya juga kita at the end berkontribusi tidak hanya secara perusahaan sebagai pelaku usaha tapi sebagai individu untuk tadi menurunkan emisi dan akhirnya kita juga mendukung sustainable economic development ya melalui net zero carbon footprint kita. Terima kasih saya ucapkan Pak Denny, Pak Aldi. Kita tutup sesi talkshow kita. Tepuk tangan buat dua narasumber kita. Nanti belakangan ya mungkin kita take foto ya. Terima kasih banyak. Seru banget tadi diskusinya. Saya juga sebagai orang awam dapat banyak buat insight. Dan semoga teman-teman semua di sini juga makin paham ya tentang bursa karbon ini. Kita langsung lanjut ke selanjutnya. Kita akan ada penyerahan sertif dan merch untuk narasumber dan dilanjutkan dengan penyerahan sertif untuk moderator dari Ketua SC Mbak Rara. Untuk narasumber dipersilakan. Sambil foto, boleh? Oh, ya. Mungkin dilanjutkan dulu ke penyerahan merchandise. Foto dulu. Oh, foto dulu. Kita langsung lanjut ke foto bersama ya.
Ya teman-teman, kita foto bareng dulu ke tengah biar kena kamera. Yuk, yuk, yuk. Semuanya ini langsung panggil semua atau sebut aja ntar kita share. Oh, tidak cuma nyebut nama lagi. Oke. Teman-teman, ini karena tadi saya di awal udah sempat mention ya akan ada beberapa hadiah buat penanya-penanya terbaik. Ini udah ada listnya, ada 6 penanya terbaik. Yang pertama ada Lukman, Bagus, Bayu, Virus, Bayu Winarko, dan Jaka Purwanto. Beri tepuk tangan untuk beberapa penanya terbaik. Nanti bisa silakan ke panitia ya untuk hadiahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada semua partisipan yang sudah hadir di sini langsung maupun yang nonton melalui Zoom. Saya Iristi, izin menutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gak usah sedih lu, masih emosi. Jangan. Oh, itu sih nggak seru. Kan kita ya ceritanya ya. Itu yang gue bilang gini sebenarnya. Ya, ya. Oh iya. Oh, L udah pasti. Emang ada M? Ada M? Nggak ada M sih boleh. Nggak ada, udah itu udah gak enak. Baik banget lah. Udah ready nih. Loh, kok aku nggak dapet? Enggak sih, NC emang nggak dapet. Harusnya nasi kotak sih. Dia sampai ke depan tadi biar kelihatan. Kayaknya kesel deh. Yang paling kesel yang mana deh. Pakai foto itu doang, ntar minta. Ntar ada muka soalnya. Belum. Situ ganteng, besok lagi.